6 magasin. Peluru, 1 peluru. Kau tembak 5 kali berturut-turut. Kalau kau selamat, aku akan mengabulkan permintaanmu apapun. Berani, baiklah. Setelah berjuang keras selama belasan tahun di akhir zaman, mendengar suaramu yang semakin pudar benar-benar menunjukkan bahwa kau hanya orang biasa, kau gila, kalau kau mau mati, jangan menyalahkanku. Ya, ingat, kau harus menepati janji, oke? Tenang saja. Asalkan kau bisa selamat dan mendapatkan taruhanku. Lagi pula, orang mati tidak bisa mengajukan permintaan. Aku masih hidup. Ya, selanjutnya aku akan menembak 4 kali berturut-turut. Tuan Muda Nan, kemarilah dan biarkan aku menciummu. Siapa tahu keberuntunganku meledak dan aku bisa selamat. Kita bicara lagi nanti kalau aku selamat. Apakah taruhan Tuan Muda masih berlaku? Permintaanku sederhana. Malam ini, biarkan aku berbuat sesukaku padamu. Pikirkan baik-baik. Kamu hanya punya satu kesempatan. Pastikan tidak ada keinginan lain. Hanya kekayaan, status, dan identitas ini yang bisa aku penuhi sekaligus untukmu. Ganti yang ini, HMPH. Keluar dulu, aku mau mandi. Dia bilang apa yang harus aku lakukan? Jangan terburu-buru, layani aku mandi. Apa, orang secantik ini? Memang hanya ada di dunia anime. Menjinakkan anjing seperti ini baru seru. Kemarilah. Lepaskan bajuku, kamu. Kamu benar-benar perempuan, coba saja, kan langsung tahu. Kalau kamu memilih tinggal, berarti kamu mengupingku. Kalau kamu tetap bersikap seperti ini, lebih baik keluar saja. Aku tidak tertarik pada paksaan. Benar-benar berbohong dengan mata terbuka. Tokoh utama hampir gila karena kamu. Tidak bisa melepaskannya, benar-benar bodoh. Bahkan baju cewek pun gak bisa melepas. Apa kamu benar-benar ketua OSIS yang sempurna? Aku kan belum pernah menyentuh cewek. Perhatikan baik-baik, aku cuma akan mendemonstrasikan sekali. Kemarilah, bantu aku mandi dan lupakan saja niatmu itu. Dasar tikus kecil yang menjijikkan. Tikus kecil yang menjijikkan. Panggilan sayang yang kamu berikan padaku benar-benar imut. Tapi, setelah selesai memaki, sekarang saatnya menepati janjimu. Puas dengan apa yang kamu lihat? Duduklah dengan baik, aku yang akan melayanimu. Apa aku mengizinkanmu melakukan ini? Bukankah ini yang kamu inginkan, orang rendahan? Apa yang kamu lakukan? Kapan aku mau, semuanya aku. Yang menentukan, silakan keluar dari sini. Tokoh utama sudah terpesona dan ingin mendekat. Kenapa kamu malah mengusirnya? Sekarang belum waktunya. Apa kamu mau mati? Halo teman sekelas. Aku adalah siswa baru di Akademi Mil yang baru saja masuk hari ini. Aku tersesat di luar sini, bisakah kamu mengantarku ke sekolah? Kalau begitu, tentu saja bisa. Naiklah, terima kasih. Cuyi, salah satu dari 4 pangeran. Di luar terlihat patuh, tapi sebenarnya paling pandai berpura-pura. Dia adalah anak tiri keluarga Chu sekaligus pelukis jenius. Halo, namaku Cuyi. Aku salah satu majikan di tempat kamu akan bekerja nanti. Kamu mengenalku? Tadi malam aku menerima pemberitahuan bahwa kamu adalah pengurus apartemen baru. Mahasiswa tahun kedua di akademi. Aku sama sepertimu. Juga tahun kedua. Jadi kita cukup berjodoh. Nanti tolong bimbing aku ya. Aku punya pertanyaan. Mungkin agak menyinggung. Bolehkah aku bertanya? Tanyakan saja. Menurut, kamu lahir di selatan. Aku penasaran. Bagaimana keluargamu bisa membesarkanmu dengan begitu baik? Apa mungkin aku memang terlahir cantik? Maaf. Aku yang menyinggung. Zwei, perkenalkan padamu. Ini adalah pengelola apartemen baru kami. Teman sekelas tahun kedua bernama Feng Qian. Zeyu memang orangnya agak terburu-buru. Tapi dia bukan orang jahat. Kamu pergi urus pendaftaran dulu, ya. Kita ketemu di apartemen malam ini. Terburu-buru. Tapi bukan berarti dia tidak menganggap pelayan sebagai manusia saja. Menjinakkanmu dengan olahraga ekstrim pasti akan sangat menarik. Penindasan ini lebih cepat daripada kemajuan gambar aslinya. Siapa yang melepaskannya? Aku yang melepaskannya. Apa yang bisa kamu lakukan? Kalau kakak perempuanku yang melepaskannya, lalu apa? Tahu nggak sih, berani-beraninya kamu bertanya begitu? Tahu nggak sih status dirimu sendiri?
Sekarang pindahkan meja dan kursimu ke tempatku. Feng Qianqian, gadis dari pemukiman kumuh, melawan penindasan. Dengan cara yang sangat mengerikan. Maaf, atas dasar apa? Ini bukan dilakukan. Membalas memang terasa puas sesaat, tapi konsekuensinya bukan sesuatu yang bisa dia tanggung. Aku menunggu dia memohon padaku. Nanti, semua penghinaan semalam akan kubalas sepenuhnya. Hei, tadinya kukira dia kelinci putih yang lemah dan tak tahan dipermainkan. Ternyata, ini benar-benar mengejutkan. Sebelum pulang sekolah, periksa terakhir di lantai 1 apartemen. Pasang semua peralatan. Diam semua. Ayo, kawan. Lihat apa yang sudah dilakukan pengurus apartemenmu itu. Mau lihat atau mau lihat ya sudah. Lihat saja temperamenmu yang meledak-ledak ini. Aku beritahu. Aku berencana merekrut pengurus apartemenmu itu. Aku cukup tertarik padanya. Kamu benar-benar lapar, ya? Kamu bisa makan apa saja. Kamu tidak tahu betapa hebatnya Feng Qianqian. Coba saja rasakan sendiri, bro. Sebagai orang miskin, dia berani memasukkan tikus mati ke mulut orang yang mengganggunya. Tikus mati dimasukkan ke mulut. Seorang orang miskin berani melakukan itu. Bodoh-bodoh menantang tatanan dalam kasus rahasia suci. Segera akan ada yang memberinya pelajaran. Feng Qianqian itu terlalu kejam, kan? Kudengar dia akan jadi pengurus. Apartemen F4, Xiao Langdong punya kebiasaan bersih-bersih. Pasti nggak tahan. Tangan yang pernah memegang tikus mati itu mau menyentuh barang-barangku. Lan Junhei, aku nggak akan pernah mengizinkan orang bernama Feng Qianqian itu tinggal di apartemen ini. Nggak ada pilihan karena alasan kakek Zhou. Dia sama sekali nggak boleh masuk ke kamarku. 1 di belakang 60. Nantingzu cukup murah hati. Halo, namaku Yan Zhengming. Aku siswa kelas 3 yang ingin berkenalan denganmu. Ada urusan. Aku datang untuk mengajukan tawaran padamu. Ceritakanlah. Kamu sekarang hampir menjadi musuh bersama seluruh sekolah. Jika kamu tidak segera mencari pendukung yang cukup kuat, kamu tidak akan bertahan lama. Berkencanlah denganku selama sebulan. Aku jamin kamu tidak akan diganggu selama setahun. Bagaimana? Itu bukti bahwa dia ternyata menyukai Feng Qianqian. Bukti bahwa berganti pacar lebih cepat daripada ganti baju. Dia berani begitu dekat dengan pria lain. Perjanjian pacaran. Kamu suka, aku juga suka. Maaf, aku tidak suka kamu. Tidak apa-apa, yang penting aku suka kamu. Bagaimana, mau menerima tawaranku? Aku tidak menerima tawaranmu. Kenapa tidak puas dengan syaratku? Kamu bisa tambahkan. Aku menolak. Hubungan asmara tanpa dasar perasaan apapun. Selain itu, aku juga tidak butuh perlindunganmu. Bukankah ini cuma rayuan? Mulai hari ini aku akan mulai mengejarmu. Tapi kesabaranku terbatas. Jangan biarkan aku menunggu terlalu lama. Selain itu, aku dengan baik hati mengingatkanmu. Segera jadikan aku sebagai sandaranmu. Kalau tidak, begitu tangan-tangan di kegelapan menjangkaumu. Aku tidak akan mau gadis yang sudah ternoda. Tenang saja, kamu tidak akan sampai ke tahap itu. Aku akan membuatmu rela menjadi pacarku. Bukti bahwa kamu benar-benar tidak tahu diri. Benar-benar bunga di puncak gunung, Xiao Lando. Jauh lebih cantik daripada di foto. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Ini wilayah pribadi. Bagaimana kamu bisa membuktikannya? Namamu Feng Qianqian, kan? Kamu itu wanita menjijikkan yang memegang tikus mati. Sepertinya kamu pernah dengar tentang aku. Semoga saat kamu sakit parah, kamu tidak datang memohon padaku. Cepat pergi, cepat pergi. Ayo, kalian berdua. Bagi 2 saja. Jangan main-main denganku. Pergi. Ambil barang kotormu sendiri dan keluar dari sini. Dengan kehadiranmu, seluruh ruang kelas jadi tercemar. Apa ini bisa dibiarkan begitu saja? Apa yang mau kamu lakukan? Jangan sampai tangan kotormu menyentuh tasku. Cepat kembalikan ke tempatnya, dengar? Kau perempuan rendahan, berani-beraninya menyentuh barangku. Sepertinya kau sudah bosan hidup. Wah, kalian berdua, tangkap dia.
Ah, berani-beraninya memukulku. Aku pasti akan membuat seluruh keluargamu terkenal di benua Sengde. Masih mau memukul, ya? Kalau kau memukul, aku jamin kau dan keluargamu tidak akan melihat matahari besok. Ketakutan ini masih jauh dari cukup. Kelinci kecil yang menggigit tidak hanya menggigit tapi juga memakan manusia. Kak Feng, ini pembunuhan. Bukankah kamu yang bilang mau membunuhku? Karena kamu sudah bilang begitu, aku terpaksa bertindak lebih dulu. Kamu tidak keberatan, kan? Aku Ki Hua. Ki Hua, jangan dianggap serius. Aku akan membebaskanmu, kita berdua impas, oke? Kalau kamu membunuhku, kamu juga tidak akan selamat. Aku tidak berniat hidup. Jangan, aku benar-benar menyesal. Kian, ampuni aku. Aku belum mau mati. Guru sebentar lagi datang, kita harus buru-buru mengantarmu ke alam baka. Kak, mulai sekarang aku akan mengikutimu. Apapun yang kamu katakan, aku akan patuhi. Aku bersumpah akan menjadi pengikutmu. Pengikutmu yang paling setia, lepaskan aku. Rapikan ini semua, waktunya masuk kelas. Seandainya dari awal kamu patuh seperti ini, kan sudah baik-baik saja. Hanya anak yang patuh yang pantas aku beri permen. Profesor, kami merasa tidak enak badan, kami ingin izin. Cepat pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Tuan rumah, situs web kampus sekarang dipenuhi dengan postingan perkelahianmu. Kamu dinobatkan sebagai petarung nomor 1 di Akademi Saint Neil. Selain itu, berkat penampilanmu yang luar biasa, Chef jadi penasaran padamu. Di ruangan ini, kecuali kamar mandi, semua sudut tersembunyi sudah dipasangi kamera mini olehnya. Si mesum kecil itu bertindak sangat cepat. Bagus, biar aku lihat apa yang dia rencanakan. Perutku lapar, aku mau makan dulu. King, binatang penggigit itu dilarang muncul di apartemen ini. Apa urusannya dengan Black Panther? Dia sebelumnya tidak pernah menggigit orang. Kamu seharusnya tanya pada orang yang kamu peluk itu. Ada apa sebenarnya? Terima kasih. Kemari untuk apa? Mau digigit? Aku belum pernah main-main dengan orang. Tapi aku mau main-main denganmu. Apa aku harus tanya padamu? Kenapa kamu menggoda di depanku? Berani bilang lagi. Mau bertarung? Sudah. Cukup. Kamu harus bersyukur. Aku tidak memukul Dewi. Mau bertarung juga boleh. Baiklah, kalau kamu berpikir begitu, mau mati, ya? Pukul 9 malam, insiden perkelahian di lantai 2. Bagus. Kalau kamu tidak pergi aku pergi dulu. Perutku lapar, aku buru-buru mau makan. Tunggu sebentar. Ada urusan lain. Tadi kamu bilang mau mengurus Zeye, apa maksudnya? Kakekmu menempatkanmu di sini untuk bekerja, bukan untuk pacaran. Kalau kamu punya pikiran seperti itu, jangan salahkan aku kalau aku mengusirmu. Marah. Kalau kamu nggak mau aku mengurus kamu, aku tinggal cari orang lain. Aku kasih tahu rahasia. Aku itu 7 masuk, 7 keluar. Sebenarnya aku cuma mau mengurus kamu. Tikus kotor sepertimu berani, jangan harap aku nggak tahu malu. Tapi seleramu lumayan bagus. Katanya dia berasal dari permukiman kumuh. Masa depan cerah, tapi malah datang jadi pelayan. HMPH. Niat jahatnya. Sudah jelas bagi semua orang. Siapa sih yang bakal nulis di wajahnya, aku perempuan penggoda. Kalian semua udah kenyang, ya? Kalau udah kenyang, langsung kerja aja. Di sini nggak butuh orang yang suka ngomongin hal-hal nggak penting. Menarik. Tokoh pendukung jahat kecil ini udah benci sama aku secepat ini. Malam ini, aku bakal ngantar jus ke 4 tuan muda. Kian, kamu yang bertanggung jawab. Pengurus rumah tangga Kian baru saja datang dan sudah mengikuti kelas seharian, pasti lelah. Hari ini aku yang akan membantunya. Kamu sudah tua. Tidak apa-apa, ini memang tugasku. Kenapa datang tanpa ganti baju? Apa kamu datang untuk mengaku kalah? Aku tidak punya baju ganti. Sudahlah. Besok aku suruh orang menjahitkan baju baru, lalu kita bertarung. Lagi, tidak perlu bertarung. Seperti ini, dengan pakaian seperti itu, kamu sulit bergerak. Jangan sampai nanti bilang aku menang dengan cara yang tidak jujur. Tenang saja, aku sangat baik. Kalau nggak percaya, coba saja nanti. Dia pasti sedang merayuku.
Tidak tahu malu. Jangan mendekat. Hari ini kita tunda dulu, tunggu sampai besok bajunya selesai baru datang lagi. Kata-katamu tidak berlaku. Yang berlaku adalah kata-kataku. Konyol. Kamu kalah. Aktingku lumayan, kan? Membiarkan tokoh utama menang tipis lalu membalas. Tarik ulur seperti ini. Pasti sangat menarik bagi Jinji. Itu bukan aktingmu, kan? Sial, aku benar-benar mengira kamu tidak bisa mengalahkan tokoh utama. Sial, dia bahkan gak menarikku sedikit pun. Anak desa dari permukiman kumuh. Kian-kian, kamu mau kemana? Seragam kerjamu kusut semua. Astaga, kalau dilihat kepala pelayan, gajiku pasti dipotong. Siwer, tolong bantu aku atur ini, ya? Aku masih ada kerjaan nanti. Aku ajak kamu ke tempatnya. Siwer, aku nggak bisa pakai ini. Hanya kamu yang baik padaku, tolong bantu aku, ya? Aku bantu kamu, tapi lepaskan aku dulu. Siwer, kamu baik padaku sungguh baik. Siwer, kamu hebat sekali. Kita harus jadi teman baik seumur hidup. Tuan rumah Cuyi sedang mengintip lewat kamera. Tuan rumah, dia mematikan kamera pengawas. Benar-benar tidak ketahuan. Kenapa kamu yang mengantarkan ini? Siapa yang mengizinkanmu menyentuh barangku? Buang saja barang itu, barang sudah aku antarkan. Mau atau tidak, itu urusanmu. Tunggu dulu, mengambil dan membuangnya itu keterlaluan. Jangan mendekat. Keluar dari sini. Nyaman, aku bisa membuatmu lebih nyaman. Mau, aku tidak butuh. Hahaha. Biarkan aku memelukmu sebentar. Saudara Sen, tunggu sebentar, layani Tuan Muda Nan. Sisanya, Tuan Muda Xiao dan Feng Qianqian, layani dia saja. Tidak boleh. Mulai sekarang, jangan pernah menugaskan Feng Qianqian untuk pekerjaan yang cocok untukku. Dia tidak boleh masuk ke area tempat tinggalku. Aku yang akan mengatur ulang untukmu. Manajer Qi, tidak perlu repot-repot. Mulai sekarang, Feng Qianqian adalah pelayan pribadi eksklusifku. Jangan beri dia pekerjaan lain. Apakah kamu butuh pelayan pribadi? Tentu saja butuh. Kemarilah dan tatap aku dari atas. Alasannya? Apa yang aku lakukan? Sepertinya tidak perlu kujelaskan padamu, kan? Potongan dagingnya terlalu besar. Kacang tanahnya belum dioleskan merata. Buat yang baru. Nak, makan saja seperti ini, ya? Kalau kamu masih mencari-cari kesalahan, jangan salahkan aku kalau aku menciummu paksa di depan umum. Kenapa menatapku? Matamu buta, tidak lihat kunci mobilku? Maaf, Tuan Jin. Aku akan segera membersihkannya untukmu. Kunci ini aku tidak mau lagi. Mau ganti yang baru? Atau kamu pergi saja, pilih sendiri. Apakah kemenangan kemarin masih berlaku? Kalau masih, aku mau satu syarat darimu. Kalau tidak, jangan coba-coba mengincarku. Kalau kamu mau aku bersihkan dan pakai lagi, jangan susahkan Sensiu. Itu syaratku. Oke, setuju. Hati-hati. Wah, perempuan jalang. Tanda seru. Kalau berani, ayo kita bertarung di arena. Mau apa? Kamu, satu tendangan saja bisa mematahkan tenggorokanmu. Kamu yakin masih mau bertarung denganku bertarung? Bahkan kalau kamu mau, aku nggak punya waktu buat main-main sama kamu. Kecuali kamu ngasih taruhan yang bisa bikin aku tertarik. Kalau gitu, aku nggak keberatan main sama kamu. Taruhan apa yang kamu mau? Satu ronde menentukan pemenang. Kalau kamu kalah, seumur hidup kamu jadi budakku. Apapun yang aku suruh, kamu harus lakukan. Kalau aku yang kalah, sebaliknya. Gimana? Aku setuju sama. Yi Jie, sudahlah. Iya, sudahlah, Yi.
Diam semua. Setengah jam lagi ketemu di dojo taekwondo. Kurang dari 30% yang berhasil. Sao Siang Bala beradaptasi begitu cepat. Sudah bisa mencari budak begitu cepat. Kian, kemampuanmu begitu bagus. Dari mana kamu belajar? Otodidak. Kian, nanti masih ada taruhan. Memakai seragam sekolah tidak bisa. Aku suruh orang mengantarkan satu set pakaian olahraga untukmu. Tidak perlu. Nan Junhe akan menyiapkannya untukku. Nan Junhe, kelinci nakal, siapkan satu set pakaian olahraga untukku. Kalau tidak setuju, aku akan menciummu sampai mati sekarang juga. Tidak tahu malu. Kosakata kamu kurang. Mau aku ajari cara mengumpat? Kalau kita ciuman dulu, aku ajari. Kamu, silakan pergi saja. Kalau nggak ikutin kata-kataku, nanti aku bakal nyebar luaskan di situs sekolah kalau kamu suka sama aku, jangan kira aku nggak berani ngapa-ngapain sama kamu. Kalau bikin aku marah, aku usir kamu dari Sengmier. Oke, tadi Cuyi bilang mau ngasih aku baju olahraga. Aku cari dia lagi. Jangan pergi, kalau kamu nggak mau bantu, kenapa nggak boleh aku cari orang lain? Sebagai guru besar eksklusifku, buat sekadar baju, nggak perlu orang lain yang ngasih. Ikut aku, waktunya mepet. Kalau minta dikirim, nggak bakal sempat. Pilih dulu satu set milikku dan pakai. Aku sudah pernah pakai, kamu masih mau? Nggak mau. Kasih guntingnya padaku. Keren nggak? Nggak keren. Orang yang berbohong bakal dihukum. Aku bisa mengartikannya sebagai kamu ingin mendapat hukuman dariku, kan? Aku sudah bilang gak suka dipaksa. Aku baru akan melakukannya kalau kamu yang minta aku menciummu. Tuan rumah, kenapa tadi kamu gak menciumnya? Kesempatan yang bagus banget. Aku bahkan lihat tokoh utama cowoknya udah cemberut. Kalau kamu menciumnya, siapa tahu perasaannya padamu, Ava. Yang ingin aku lakukan adalah menjinakkannya. Bukan sekadar memikatnya agar jatuh cinta padaku. Aku harus mengutak-atik pikirannya beberapa kali. Pakaian ini kenapa terasa familiar sekali? Astaga, logo di bagian dada pakaian itu. Bukankah itu seragam khusus ketua? Lihat, lengan dan ujung celananya sudah dipotong pendek. Apa-apaan ini? Itu pemberian dari ketua untuk Feng Xiao, tahu. Menolak pakaianku lalu menerima yang dari Nan Junhe. Aku harus campur tangan. Terus bertarung sampai salah satu pihak menyerah, seru banget. Ah! Aku kira Feng Qianqian itu hebat banget. Tapi begitu ditendang oleh Huayi, dia cuma bisa menghindar. Cepat bawa ke rumah sakit. Huayi, pingsan. Astaga! Feng Xiangqiang cuma butuh satu tendangan buat bikin Huayi pingsan. Sementara Qianqian cuma butuh satu tendangan buat mengalahkannya. Ini jelas-jelas pukulan telak. Di mana orang yang baru saja berjalan ke arah Feng Qianqian tadi? Ayo bicara, Dewi Qianqian, I love you. Kakak pertimbangkan aku untuk pacaran. Aku Meng Xuan dari kelas S angkatan pertama. Kakie terlalu playboy, bukan cuma ciuman pertamaku yang masih utuh. Tapi aku juga masih perawan. Dijamin sehat jasmani dan rohani, hahaha. Oke, aku ingat namamu. Pergi sana, kalau berani, tantang aku 1 lawan 1. Kelinci kecilku belum butuh pacaran. Sepertinya orang-orang ini perlu dikasih hadiah kecil. Bawa aku ke sini buat apa? Aku curiga kamu nggak pakai kekuatan penuh saat bertarung denganku. Aku mau bertarung lagi hanya satu ronde, HMPH. Tokoh utama, kamu memang nggak salah rasa. Tuan rumahku memang nggak pakai kekuatan saat melawanmu. Kenapa nggak bilang aja di luar? Kenapa harus ke sini? Oh, aku tahu. Kamu tahu apa? Ruang peralatan di area kegiatan. Kamu tahu apa yang bakal terjadi di film tertentu? Apa sih? Aku nggak tahu. Nggak ngerti, nggak apa-apa. Aku ajarin langsung, nggak perlu kamu ajarin. Itu benar-benar disayangkan. Sial. Nggak punya malu, otakmu penuh sampah. Angin kian-kian, ya. Mulai sekarang, kamu tidak perlu datang ke kelasku lagi. Aku tidak menyambutmu di sini. Kenapa? Aku guru, kalau aku tidak menyambutmu, ya tidak menyambutmu. Siapa bilang kamu yang memegang raket? Sudah ku bilang kamu tidak disambut di sini. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Aku yang menyuruhmu keluar. Apa kamu pantas tidak menyambutku? Tempat ini bukan tempatmu untuk bertingkah semaumu. Sekarang, pergilah dengan tenang. Aku tidak akan mempermasalahkan pukulan tadi. Kalau tidak, gurumu akan mendisiplinkanmu atas nama orang tuamu. Kamu salah. Bukan kamu yang tidak mempermasalahkannya.
Tapi sekarang giliran aku yang akan mempermasalahkannya. Aku akan membantingnya ke wajahku sendiri. Lintasan yang sama. Bekas luka yang sama. Penguasaan raket dan kekuatan. Jelas level profesional. Berapa banyak rahasia yang masih dia simpan? Guru yang baik akan mengajarkanmu apa itu menghormati guru dan mendengarkan bimbingan. 3 bola, siapa yang lebih dulu menang 2 kali, dia yang menang. Kalau aku menang, kamu harus minta maaf secara terbuka di situs sekolah. Kalau aku kalah, aku juga akan minta maaf secara terbuka padamu. Aku biarkan kamu menendang penalti dulu. Kalau begitu, aku tidak akan segan-segan. Pacar masa depanku lagi bertengkar dengan guru. Aku harus pergi mendukung Kian-Kian. Siarkan langsung untukku. Apa-apaan tendangan penalti ini? Guru, kamu terlalu banyak bicara. 1-0 risiko sementara memimpin. Hahaha, astaga. Kenapa Liu Liang nggak bisa menangkap bola yang nyaris keluar itu? Guru, jangan-jangan. Kamu ngasih kelonggaran lagi, ya? Lihat baik-baik. Tadi Liu Liang udah menangkapnya. Bola itu jatuh sendiri setelah melewati jaring. Servis yang aneh banget, kan cuma 1 bola. Guru belum siap, jadi dia dapat untung. Bola tadi kalau aku yang main juga nggak bakal bisa ditangkap. Gimana sih dia bisa melakukannya? Bola kedua aku yang servis. Kamu menang. 2-0 Feng Qianqian menang. Hei, aku. Ayo, minum sampai mabuk, cukup nggak? Minum sebanyak apapun ada. Kamu baik-baik saja, Kian-Kian. Kenapa tiba-tiba aneh gitu? Aku kan suruh kamu nyuapin aku. Sial, aku baik hati buat kamu. Tapi kamu malah maki aku. Maaf, aku bakal minta maaf secara terbuka di internet. Kemampuanmu. Bisa main di turnamen profesional. Aku bisa jadi pemanasmu gratis. Makasih, tapi nggak tertarik. Tenis cuma hobi. Dewi Kian-Kian, pertimbangkan untuk pacaran dong. Aku masih perawan, low. Xiao Lando, cewek super seksi. Malah ngasih minuman sendiri. Apa sih yang Feng Qianqian pegang sebagai senjata rahasia? Feng Qianqian, minta maaf. Padaku, jongkok, baru aku minta maaf. Kenapa harus begitu? Hahaha, sudah cukup, kan? Cepetan minta maaf. Aku capek, mau makan bareng aku, ya? Turun. Mau bawa aku kemana? Aku lapar banget. Diam. Nanti ada makanannya. Nanti makan sampai kenyang kamu. Jangan pergi sebelum habis. Bangun, minum dan suapi. Kalau aku tersedak kali ini, jangan marah lagi. Itu salahmu sendiri. Aku bilang, begini caranya menyuapi. Kalau bukan begini, gimana lagi? Aku mau kamu suapi aku. Aku bilang padamu, Feng Qianqian. Jangan pernah bermimpi mendekati aku. Lebih baik kamu lupakan saja. Kenapa terburu-buru? Siapa yang bilang suka sama kamu? Kamu nggak suka aku? Kalau begitu, kasih aku lebih banyak. Kenapa aku nggak boleh sekadar suka cewek? Kamu suka cewek, urusan apa aku? Jangan harap bisa memanfaatkan aku. Baiklah. Aku akan cari cowok yang ngaku suka sama aku tadi pagi. Kayaknya namanya Meng Xuan. Penampilannya lumayan juga. Tapi, apakah dia setampan aku? Nggak juga, tapi nggak apa-apa. Dia cowok muda yang bersih dan polos. Pasti gampang dimanipulasi. Kamu memang nggak pilih-pilih. Siapa bilang aku nggak pilih-pilih? Bukankah aku sudah memilih kamu? Kalau kamu nggak mau, aku harus pilih yang lain. Omong kosong.
Buka pintunya. Bolehkah aku pakai kamar mandimu untuk mandi? Tidak, jangan pernah berpikir begitu. Tadi aku cuma kasihan sama kamu dan main-main aja. Jangan kira aku beneran mau menciummu. Kenapa tadi aku menghentikanmu dan kamu jadi kesal? Sekarang mau memanfaatkan mandi buat menggoda aku, ya? HMPH, aku bilang padamu, aku nggak bakal tertipu sama kamu. Bodoh banget. Benar-benar gila. Feng Qianqian pasti gila. Mau menggoda aku tapi malah memarahiku. Kenapa tuan rumah nggak langsung memanfaatkan kesempatan ini? Aku merasa menyalahkanku karena bersikap dingin padamu. Kalau saja tidak diganggu, dia pasti sudah berhasil. Lihat saja dia itu. Apapun yang kukatakan, pasti akan disalahartikan jadi seperti itu. Melatih anjing itu penting, tapi melatih pemiliknya lebih penting. Dia sekarang merasa puas diri. Mengira aku tergila-gila padanya, mengira aku akan patuh kembali padanya. Aku harus membuatnya mengerti dan sadar. Aku, Feng Qianqian, bisa mencari siapa saja. Tunggu dulu. Ada apa? Apa yang terjadi antara kamu dan Jin Zeyang? Kenapa? Kamu bertanya begitu, ada aroma dia di tubuhmu, hidungmu cukup peka. Kalau nggak ada urusan lain, aku pergi dulu. Lihat arah datangnya dia. Siapa tahu tadi mereka bertengkar. Dan berkelahi lagi. Malam ini aku cari cewek buat dicoba dulu. Biar jelas. Apakah penyakit aneh ini ada hubungannya dengan Feng Qianqian atau enggak? Budakku sudah mulai bertugas dengan sendirinya secepat ini. Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku nggak akan jadi budakmu. Tapi aku akan memberimu imbalan yang setimpal. Coba katakan. Dengan latar belakangmu yang seperti itu, pasti sangat butuh uang kan? Setiap bulan keluargaku memberi uang saku 1 juta. Aku bersedia memberikan setengahnya padamu. Sampai kamu lulus dari Akademi Saint Mil. Sebagai gantinya, kamu tidak boleh menatapku saat aku sedang bekerja. Oh, aku menolak. Kenapa? Apa kamu menganggapnya terlalu sedikit? 500.000 per bulan. Sudah merupakan angka yang sangat besar bagimu. Apalagi aku sendiri hanya mendapat 1 juta sebulan. Paling-paling aku bisa memberi tambahan 100.000. Jangan terlalu serakah. Aku tidak mau uangmu. Aku hanya mau dirimu. Dirimu adalah budakku. Uang juga harus aku yang atur. Sepertinya kamu salah paham soal hubungan kita. Karena tidak tahu kamu suka makan apa, aku beli beberapa secara acak. Semuanya sudah pernah aku coba dan rasanya enak. Kalau kamu suka banget, aku kasih 1. Akhir pekan ini aku ajak kamu jalan-jalan, nanti kita bahas lagi. Lagi pula, keluarga Yanmu sudah bangkrut. Kalau mau makan, beli sendiri. Ini hadiah dari Qianqian. Kamu bilang siapa? Feng Qianqian, si kampung itu, yang ngasih kamu. Kenapa kamu panggil dia kampung? Dia sama sekali tidak kampungan, kan? Sebagai teman, aku tidak mengizinkan kamu menyebutku begitu di depanku lagi. Calon pacar. Ngomong-ngomong, bukankah kamu cuma main-main? Lihat saja raut wajahmu yang sedang jatuh cinta. Benar-benar jatuh hati pada gadis desa itu, ya? Jangan ngomong sembarangan. Aku tidak bilang main-main, aku takut Qianqian mendengarnya dan salah paham. Apakah itu salah paham, kamu sendiri yang tahu. Kalau tidak main-main, apa kamu berencana menikahinya nanti? Dengan latar belakangnya, kalau keluarga yang setuju, itu baru aneh. Tenang saja, kamu kan tahu aku. Semangatku cuma 3 menit. Aku dan dia pada akhirnya berasal dari 2 dunia yang berbeda. Yang penting sekarang kita bahagia. Keluarga Yan dan keluarga Nan sama sekali tidak bisa dibandingkan. Feng Qianqian tidak seperti itu. Dia hanya akan menyukaiku. Naik. Mobil, kita pulang bareng. Nanti setelah pulang sekolah, aku tidak perlu naik bus sekolah lagi. Aku akan pulang bareng kamu. Lagi pula, kita tinggal di tempat yang sama, jadi itu cuma sekalian. Terima kasih, aku selalu merasa kamu lebih baik padaku daripada pada Kak Junhao. Dan Kak Seo Kak Landong, kamu lebih sopan padaku. Seharusnya, karena kita sekelas dan seumuran. Hubungan kita seharusnya lebih santai. Ya, kamu benar. Tapi kamu salah paham, aku tidak dekat dengan mereka. Sebenarnya, ketiganya sangat membenciku. Tidak seperti kamu yang begitu ramah padaku. Oh, begitu. Ternyata aku salah paham. Titik. Jadi, hubungan kita memang sedikit lebih baik. Kalau begitu, mulai sekarang aku panggil kamu Qianqian, ya? Terserah kamu.
Kesempatanku akhirnya tiba. Pergilah. Sepertinya Tuan Xiao tidak nyaman. Shen Xiu bersedia membantumu. Apapun itu, jangan sampai aku harus mengulanginya untuk kedua kalinya. Makanan sudah disajikan, ayo makan. HMPH, ada satu hal yang ingin aku sampaikan padamu. Soal pelayan pribadi, aku menolaknya. Alasannya, sore tadi aku pulang bersama Cuyi dan kami banyak ngobrol. Aku sadar kami sangat cocok. Dia meminta aku menjadi pelayan pribadinya. Jadi aku setuju. Kenapa nggak bisa mendekati aku, lalu pindah target? Kamu pikir memasak lebih mudah? Dia nggak sesederhana yang kamu lihat. Dimanapun di dunia ini bunga yang harum. Tidak boleh hanya menyukai satu bunga saja. Aku sudah mengalihkan targetku. Sekarang kamu pasti senang, kan? Mari kita berdamai. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah lagi mengincar kamu. Tenang saja, dia ingin mendekati juru masak itu. Tapi aku tidak akan membiarkannya mendapatkan apa yang dia inginkan. Silakan makan dengan santai. Aku pergi dulu. Tunggu, bukankah kita mau berdamai? Duduklah dan makan bersama. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Apa yang kamu sukai dari Cuyi? Dia tampan dan imut, serta sangat berbakat dalam seni. Aku juga cukup cocok ngobrol dengannya. Apa kamu mengenalnya? Apa? Aku perlu mengenalnya, aku menyukainya, bukan berarti aku jatuh cinta padanya. Kenapa kamu cemburu? HMPH, cemburu? Menurutku kamu benar-benar tidak menyadari statusmu sendiri. Mengira hanya karena duduk di meja yang sama dan makan bersamaku, kamu sudah setara denganku. Aku bersikap toleran padamu hanya karena kamu menyelamatkan kakekku. Tolong jangan berandai-andai lagi. Kalau kamu mau jadi pelayan siapapun, silakan saja. Itu bukan urusanku. Sudah tahu. Tuan Gangnan baru saja menelepon. Bilang pekerjaan Feng Qianqian di masa depan akan diatur sendiri. Jangan urus dia. Akhirnya, Tuan Xiao yang tadi pagi masih berteriak-teriak melarang Feng Qianqian menginjak wilayahnya. Barusan menelepon lagi dan meminta Feng Qianqian menjadi pelayannya secara eksklusif. Tuan Chu juga menginginkannya. Benar-benar tidak mengerti anak-anak muda ini. Selama Feng Qianqian masih bersamamu, aku tidak akan pernah bisa bersinar. Kamu yang memaksaku. Aku baru saja mau mencarimu. Bisakah kamu membantuku? Katakan saja. Aku ingin kamu menjadi model telanjangku. Sekarang, berbaringlah di atas sana. Hua-hua mungkin butuh sekitar 1 jam. Kamu mau apa? Bukankah kamu menyuruhku jadi model telanjang? Aku mengorbankan diriku demi seni. Ayo lukis. Kamu, pakai bajumu dulu. Kamu belum pernah melukis tubuh seperti ini? Belum. Aku melukis. Lukislah. Begini kamu bisa melukis? Benar-benar mesum kecil. Menganggapku boneka. Lukisannya sangat indah. Tapi sayap hitam sepertinya lebih cocok untukku. Kian, kemarilah. Pengurus rumah tangga, tolong pindahkan kursi ke sampingku. Mulai sekarang, siapkan makanan untuk Feng Kian di sini. Tuan Chu, Kian kan pelayan, jadi tidak pantas duduk di sini. Kian, menurutmu benar tidak? Pasti Feng Kian yang merayu Koki. Apa yang baru saja kamu katakan? Maaf, aku tidak mendengar dengan jelas. Feng Kian sudah bukan lagi pelayan. Dia adalah temanku. Statusnya sekarang hanya tinggal sementara di sini. Masih ada pertanyaan? Kian, kamu dan para tuan sama sekali bukan orang dari kelas yang sama. Kamu menikmati kebaikan tuan dengan begitu tenang. Di mata orang lain itu hanya perempuan licik yang ingin mendekati orang berkuasa. Siuer, kamu benar sekali. Aku memang tidak pernah berpikir untuk mendekati orang berkuasa. Aku juga akan kembali ke tempat yang seharusnya. Kamu tidak salah sama sekali. Jadi, sebelum suasana hatiku rusak, tolong pergi ke sana dulu. Kian, aku menganggapmu sebagai. Tapi tadi sangka kamu malah mempermainkanku. Apa maksudmu sebenarnya? Nasihat, yang kamu maksud itu sebenarnya penghinaan. Terselubung, apakah urusanku sendiri, Mingtai? Mempermainkan. Yang kamu maksud adalah aku menggunakan salah satu permintaan Jing Zeye. Untuk membebaskanmu dari ganti rugi dan membiarkanmu tinggal di apartemen, bukan? Shen Xiu, kamu benar-benar menganggap semua orang bodoh. Aku bukan hanya memperingatkanmu untuk tidak menggangguku, tapi aku benar-benar akan membunuhmu. Jangan ulangi lagi, oke?
Kian, tunggu aku. Tunggu sebentar. Ayo kita ke restoran dulu untuk makan sesuatu. Kebetulan aku juga belum makan dengan enak. Sayap itu aku tidak menggambarnya dengan benar, bukan putih murni, seharusnya satu hitam dan satu putih. Baik malaikat maupun iblis adalah dia. Putri kecil, tolong ikut kami ke atap. Ayo. Aku memanggilmu ke sini bukan untuk berkelahi. Aku memanggilmu untuk memberitahumu. Xiao Suechang adalah milikku. Aku sarankan kamu jangan mengincarnya. Kalau suka Xiao Landong, kejar saja. Dia, apa gunanya mengancamku? Pokoknya, jangan sampai aku melihatmu lagi bers. Ikap mesra dengan Xiao, kalau tidak, kamu akan menyesal. Menyadap percakapan itu seru, ya? Bagaimana kamu tahu aku di sini? Tanda tanya. Aku melihatmu naik tadi. Jangan dipikirkan apa yang baru saja dikatakan Chu Qingxi. Aku akan mencarinya. Mencarinya untuk apa? Untuk bilang agar dia tidak mengincarku. Menurutmu dia akan mendengarkan? Begitu kamu pergi, dia langsung bisa menyuruh orang untuk memukuliku. Turunlah. Khawatir padaku. Aku sebenarnya tidak akan jatuh. Kalau kamu seperti ini menarikku, bisa saja aku terpeleset dan jatuh. Ini bukan tempat untuk bercanda. Jangan sampai kelewatan batas. Hidup hanya ada satu kali. Mengapa tidak menggendongku saja? Tidak takut kotor. Cepat pulang dan bersihkan kedua tanganmu dengan baik. Jaringan penggemar tuan rumah sedang heboh, semua mengutukmu menjijikkan. Mereka juga bilang begitu, Ratu Malam, kembali minggu depan. Pangeran keempat, akan menjadi miliknya. Kamu sama sekali tidak pantas disejajarkan dengan F4. HMPH, apa itu, Ratu Malam? Terserah apa kata mereka. Bisakah aku memelukmu sebentar? Tidak, lepaskan aku. Xiao Liandong, lihat baik-baik siapa aku. Aku tahu aku tidak bisa melakukan apa-apa. Biarkan aku memelukmu sebentar. Nanti aku akan menjelaskannya dengan jelas. Berapa lama yang kamu maksud dengan, sebentar? Aku tidak bisa terus berdiri seperti ini, kan? Kamu tidak lelah, tapi aku lelah. Aku akan membawamu ke sofa. Xiao Liandong. Siang hari berpura-pura tidak kenal. Malam hari datang mengetuk pintu. Semuanya hanya untuk pengobatan.